Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3765, memanfaatkan kekacauan. Dini hari berikutnya, penguasa istana memanggil lebih dari 10 orang suci dan menunggu Dev. Dev keluar ruangan perlahan, dengan ekspresi lelah di wajahnya. Tuan Dev, apakah Anda belum cukup istirahat? Pemilik istana melihat ini dan bertanya. Tidak buruk, Dev tersenyum ringan. Tadi malam, dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan wanitanya, yang mana cinta sejatinya. Kamu bisa berangkat sekarang. Seharusnya tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Lan Yingying dan murid luar lainnya serta para biksu yang lulus ujian sudah berangkat kemarin. Saya meminta mereka untuk meninggalkan rambu di sepanjang jalan. Anda hanya perlu mengikuti rambu tersebut, agar tidak banyak bahaya, kata pemilik istana kepada Dev. Dev mengangguk, dia tahu bahwa murid luar itu hanyalah umpan meriam, barisan depan yang membuka jalan. Namun tidak ada yang bisa kita lakukan, perkembangan suatu sekte selalu membutuhkan pengorbanan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana, Dev berangkat bersama Binglu dan yang lainnya. Kami telah mencapai titik paling selatan di wilayah selatan. Tapi arah awal Dev dan yang lainnya berlanjut ke selatan. Batas dunia surga dan manusia yang kacau balau terlihat, apakah wilayah kutub sedang kacau? Tuan Dev, istana Guanghan kita belum berada di titik paling selatan. Masih ada ribuan mil dari sini menuju perbatasan kekacauan. Binglu mengikuti Dev dan berkata, seperti kata pepatah, inilah artinya menjadi kuda mati di Wangshan. Kelihatannya sangat dekat, namun nyatanya masih jauh. Karena seseorang telah membuka jalan di depan mereka, Dev dan yang lainnya berjalan sangat cepat dan santai. Saat ini, di sebuah bukit tidak jauh dari istana Guanghan, semua orang dari keluargamu berkumpul di sini. Nona, orang-orang dari istana Guanghan sudah pergi. Mu Yao melapor ke Bibi Mu Kui. Yah, kalian harus berangkat juga. Jangan mengambil tindakan di jalan. Ini saat yang tepat untuk menggunakan orang-orang seperti istana Guanghan untuk bertarung di garis depan dan mengambil tindakan ketika kalian mencapai tiang. Lakukan dengan cepat, jangan ceroboh, dan jangan biarkan siapapun hidup, jika tidak istana Guanghan akan menangkapmu. Bibi Mu Kui berkata dengan dingin. Saya mengerti, Nona. Mu Yao mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan pergi bersama semua orang di keluargamu. Ketika semua orang di keluargamu sedang menuju ke kutub, beberapa kelompok orang sedang menuju ke kutub yang jaraknya ratusan mil. Lagi pula, godaannya ada, dan banyak orang ingin bertualang di kawasan kutub. Di antara pria dan kuda ini, salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam aneh dengan monster-monster bersulam gigi dan cakar di atasnya. Orang ini adalah Qi Pei Jia yang disakiti oleh Dev. Setelah orang ini dilukai oleh Dev dan melarikan diri dari sekte Tianmo, dia pulih dari luka-lukanya, kemudian, dia mendengar bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, jadi dia bergegas ke sini. Kali ini, wilayah kutub mungkin akan ramai. Dan di istana Guanghan, pemilik istana sedang duduk di aula utama. Tuan istana, keluargamu sudah berangkat, dan ada juga tim dari beberapa keluarga menuju tiang. Ada juga banyak petani lepas, jumlah totalnya tidak kurang dari 100. Seorang murid istana Guanghan melaporkan. Aku tahu. Tuan istana melambaikan tangannya dan meminta muridnya turun. Tuan istana, berita bahwa sumber daya telah ditemukan di wilayah kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, mengapa Anda ingin menyebarkannya? Kami secara terbuka mempromosikannya di kota Nanjing. Meskipun menarik banyak biksu untuk mendaftar, akan ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya dengan puluhan ribu dolar. Seorang murid di sebelah kepala istana bertanya dengan bingung. Pemilik istana tersenyum tipis, izinkan saya bertanya, dibandingkan dengan kekuatan istana Guanghan dan keluargamu, siapa yang lebih kuat? Murid istana Guanghan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kepala istana tahu bahwa murid ini tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia berkata, istana Guanghan kami baru saja dimulai, dan kekuatan para murid di sekte tersebut masih terlalu rendah, dan tidak ada cara untuk bersaing denganmu, keluarga. Alasan saya menyebarkan berita ini adalah untuk menimbulkan kekacauan di kawasan kutub. Hanya dengan cara inilah kita dapat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan tersebut. Setelah pemilik istana selesai berbicara, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum.
Bab 3766 Binatang Awan Melangkah Salju. Dev saat ini sedang dalam perjalanan ke daerah kutub dengan puluhan ribu orang suci. Dia tidak tahu bahwa akan ada begitu banyak orang yang datang ke daerah kutub. Itu adalah perjalanan yang mudah, dan mereka semakin dekat ke kutub. Berhenti. Tiba-tiba, Dev, yang berjalan di depan, mengerutkan kening. "Tuan Dev, ada apa?" Binglu melangkah maju dan bertanya dengan ragu. Seseorang telah melewati jalan ini sebelumnya, jadi seharusnya tidak ada bahaya apapun. Dia tidak tahu mengapa Dev berhenti. "Apakah kamu mencium bau darah?" Dev bertanya. Binglu menggelengkan kepalanya. "Tidak." Orang suci lainnya juga menggelengkan kepala. Tidak ada yang mencium bau darah. Dev menutup matanya sedikit, dan kesadarannya langsung menyebar. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak beberapa mil ditutupi oleh kesadaran ilahi. Tapi tidak ada bahaya, begitu pula makhluk hidup apapun. Aneh, aku selalu merasa udaranya dipenuhi bau darah. Kok tidak ada apa-apa di sana? Dev mengerutkan kening dan melihat sekeliling. "Tuan Dev, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Lagi pula, seseorang sudah menjelajahi jalan kemarin," kata Binglu. "Mungkin aku terlalu sensitif. Kalian semua, tolong jaga jarak dan waspada." Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan maju lagi. Semua orang suci mengikuti pengaturan Dev, menjauhkan diri satu persatu, dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Setelah berjalan beberapa mil ke depan, seorang suci tiba-tiba berteriak. "Aduh!" Seorang suci benar-benar jatuh di salju, dan kemudian berkata dengan marah, "Siapa yang membuatku tersandung?" Mata semua orang terfokus pada orang suci itu, dan tangannya, yang tadinya kaku, terlihat dari salju di kakinya. Melihat pemandangan ini, hati semua orang tiba-tiba menegang, dan Dev bahkan melompat dan mendarat di samping orang suci itu. Segera setelah Dev menamparkan telapak tangannya, gelombang panas menyapu dan salju langsung mencair. Setelah terus meleleh, tubuh seorang wanita terungkap. "Ini adalah murid luar istana Guanghan kita." Ketika seorang suci melihat tubuh wanita itu, dia langsung berseru. Dev memandangi mayat wanita itu yang kaku dan bekas luka di mayatnya, terlihat jelas bahwa dia meninggal karena serangan. "Tuan Dev, apa yang terjadi?" Binglu bertanya dengan cemberut. Dev tidak berbicara, tetapi melihat sekeliling sambil berpikir, dan kemudian aura di tubuhnya meledak, dan angin kencang tiba-tiba menyapu. Salju di sekitarnya tertiup ke seluruh langit oleh angin kencang. Segera, salju terhempas, dan mayat-mayat yang kaku terlihat. Mayat-mayat tergeletak berantakan. Ada murid luar istana Guanghan dan para biksu yang telah lulus ujian. Melihat segala sesuatu di depan mereka, semua orang suci tercengang. Orang-orang yang difoto oleh istana Guanghan dan memimpin semuanya meninggal secara tragis di sini. Kalian pasti tahu kalau tempat ini masih agak jauh dari kutub. Orang-orang ini mati mengenaskan sebelum sampai di kutub. Siapa itu? Siapa yang melakukannya? Kemarahan muncul dari mata Binglu. Begitu banyak orang yang terbunuh, Binglu merasa hal itu pasti dilakukan oleh sekte tertentu. Dev hanya melihatnya sekilas, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang ini tidak dibunuh oleh manusia, tetapi bertemu monster." "Apakah ada monster kuat di tempat ini?" "Monster yang sangat kuat." Binglu sedikit mengernyit, berpikir dalam-dalam. "Sister Binglu, bukankah ada binatang awan melangkah salju di daerah kita?" Seorang suci tiba-tiba berbicara. "Binatang awan melangkah salju sudah lama tidak terlihat. Bukankah dikatakan sudah punah?" Binglu berkata dengan bingung. "Apa itu binatang awan melangkah salju?" Dev tidak tahu banyak tentang monster di sini. Itu adalah monster-monster yang mirip dengan citah. Ia bergerak sangat cepat dan berukuran besar. Ia berlari di atas salju seolah-olah terbang di awan dan kabut. Jadi orang-orang di daerah ini menyebutnya binatang awan salju, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar monster semacam ini. Binglu menjelaskan kepada Dev. Bab 3767 Lakukan yang terbaik. Setelah mendengar ini, Dev terdiam sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo cepat lewat sini. Tidak ada yang boleh menyentuh mayat di sini." Kata-kata Dev membuat orang-orang suci ini sedikit gugup, tetapi mereka semua mendengarkan Dev. Tapi saat Dev dan yang lainnya maju beberapa langkah, tanah tiba-tiba bergetar.
Dari pegunungan yang tertutup salju tidak jauh di depan, saya melihat garis-garis salju dan kabut membubung ke langit, dan 5 monster-monster bergegas ke arah saya dengan kecepatan yang sangat cepat. Monster-monster ini sangat cepat, dan salju di bawah kaki mereka berubah menjadi garis-garis kabut salju, yang benar-benar seperti awan yang membumbung tinggi dan kabut yang bergerak. Binatang awan yang melangkah salju, itu benar-benar binatang awan yang melangkah salju. Sekarang aku dalam masalah. Saat Binglu melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Wajah para Sein lainnya juga pucat, dan pedang es langsung terbentuk di tangan mereka. Kami bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi kami bertemu dengan monster yang sangat kuat, sungguh sial. Kelima monster-monster itu tiba di depan Dev dan yang lainnya dalam sekejap. Monster-monster ini berukuran sangat besar, masing-masing seperti bukit kecil. Tubuh mereka ditutupi salju tebal, bersembunyi dari deteksi kesadaran ilahi. Tidak heran kesadaran Dev tidak mendeteksi makhluk hidup apapun sekarang, dia juga tidak mendeteksi mayat-mayat ini. Mayat-mayat ini tertutup salju tebal dan tidak dapat dideteksi sama sekali. 5 binatang awan yang melompati salju dipenuhi dengan udara sedingin es, dan kabut yang disemprotkan dari lubang hidung mereka dengan cepat mengembun. Terlebih lagi, monster-monster ini memiliki bulu tebal di tubuhnya, dan bulunya tertutup embun beku, membentuk lapisan baju besi. Salah satu pemimpinnya, binatang awan melangkah salju, menatap ke arah kerumunan dengan mata tajam, dan meraung dari mulutnya, seolah dia sedang memprovokasi. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan? Binglu sedikit kewalahan. Meski jumlahnya banyak, binatang awan melangkah salju terlalu kuat. Seekor binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat 8, dan 4 binatang awan yang melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat ke-7, barisan ini terlalu keterlaluan. Serahkan pemimpinnya, binatang awan melangkah salju, kepadaku. Kamu dapat mengalokasikan 4 sisanya sesuai keinginanmu. Dengan selusin dari kamu, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan 4 monster-monster kelas 7 di alam kesengsaraan. Dev memandang Binglu dan bertanya, "Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik." Binglu mengangguk, tapi sepertinya dia tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, monster awan yang melangkahi salju ini dikatakan cukup sulit untuk dihadapi, dan mereka belum pernah menghadapinya sebelumnya. Dev tiba-tiba terbang, dan kemudian menghantam binatang awan melangkah salju yang memimpin. Binatang awan yang melangkahi salju itu meraung, tanah bergetar, retakan muncul, dan suara yang memekakkan telinga membuat kekosongan terdistorsi. "Biarkan kamu menelepon." Dev meninju tubuh binatang awan salju dengan keras, dan tubuh besar itu langsung terlempar. Dev masih percaya diri untuk menghadapi binatang awan melangkah salju di alam kesengsaraan tingkat 8, meskipun dia tidak bisa membunuhnya secara instan, monster ini mungkin tidak akan mampu menahan beberapa gerakan. Dev kini telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan baru menyadari asal-usul waktu, dia masih sangat percaya diri saat menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Tapi satu-satunya kekhawatiran Dev adalah apakah selusin orang suci ini dapat menangani 4 monster awan yang melangkahi salju. Melihat Dev mengambil tindakan, Binglu mengangkat pedang es di tangannya dan berkata dengan keras, "Siapkan formasi. Kita harus bekerja sama untuk membunuh keempat monster ini. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Dev meremehkan kita." Selusin orang suci mengangkat pedang es di tangan mereka, dan aliran nafas putih bersih tiba-tiba mengalir keluar dari ujung pedang, dan kemudian membentuk bola energi pedang tajam di udara. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang suci bertabrakan dengan 4 binatang awan yang melangkahi salju. Lebih dari selusin orang suci bekerja sama secara diam-diam, pedang es di tangan mereka terus mengubah gerakannya, dan energi pedang yang terkondensasi juga terus berubah. Keempat monster-monster itu dengan cepat ditebas beberapa kali, tapi karena pertahanan mereka terlalu kuat, mereka tidak terluka parah. Sister Binglu, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita mungkin akan termakan. Seorang gadis suci mengertakkan gigi dan berkata, "Bersambung."